Salam sejahtera bagi kita sekalian. Jumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Kalimantan Evangelis, edisi 11 Februari tahun 2021. Kita berdoa sebelum mendengarkan renungan harian ini. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, hati kami diliputi rasa syukur dan terima kasih karena Engkau pertemukan kembali melalui sapaan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Siapkan hati dan pendengaran kami sehingga firman-Mu ini tertanam di dalam loh-loh hati kami yang kemudian akan berdampak dalam kehidupan kami setiap hari. Tolonglah hamba-Mu dengan segala keterbatasan ini untuk menyampaikan suara kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai 17 dengan perikop kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Saya membuat tema tulus bukan modus, apa adanya bukan ada apanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti sangat bersuka cita ketika apa yang diharapkannya menjadi kenyataan. Dan masing-masing orang pun pasti punya banyak beragam cara untuk mengungkapkannya. Hal ini tanpa terkecuali dialami oleh Rasul Paulus dalam nas ini. Dikatakan dalam ayat 12, ketika Rasul Paulus tiba di Troas, ia mendapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Artinya saudaraku, ladang atau tempat baginya memberitakan Injil sangat terbuka dan orang-orang siap menerimanya. Sekalipun tidak dikatakan secara detail, nampaknya saudaraku ada kemudahan, ada penerimaan baginya di Troas ini. Tetapi saudaraku, karena Rasul Paulus belum bertemu dan sangat ingin bertemu dengan Titus, dia ingin melihat bagaimana keadaan Titus, bertukar cerita mengenai pelayanannya. Maka Paulus hanya sebentar di Troas, selanjutnya ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Saudaraku, sekali lagi di Makedonia, Paulus mengalami sukacita dalam pelayanannya. Sekalipun dunia pelayanan yang dialaminya tidak mudah, ada tantangan, kendala, serta kesulitan. Tapi di sini saudaraku, Paulus justru merasa bangga dan bersyukur sebab ia menjadi salah satu orang yang dipilih Kristus untuk menyebarkan keharuman Injil dan pengenalan akan Kristus. Dimanapun Paulus pergi dan melayani, itu dikatakan dalam ayat 14. Paulus juga menaruh rasa hormat dan terima kasihnya kepada orang yang mau dan bersedia menerima Injil. Kehadiran mereka sebagai rasul di tengah-tengah orang yang diselamatkan, ia umpamakan bak bunga yang menyebarkan keharuman dan sukacita. Namun saudaraku, Rasul Paulus tidak menutupi kenyataan bahwa tidak semua orang bersedia dan mau menerima Injil tersebut. Bagi barisan orang-orang yang demikian, pemberitaan Injil itu bak bau kematian yang mematikan, itu dikatakan dalam ayat 15 sampai 16. Sehingga saudaraku, tidak sedikit penolakan yang mereka terima dalam memberitakan Injil ini. Tidak hanya penolakan, bahkan juga fitnah sampai kepada nyawa yang terancam adalah bagian hidup yang mereka alami. Sehingga dalam kalimat akhir di ayat 16 itu, Paulus menulis, tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus,
Apa yang Paulus paparkan ini juga merupakan kenyataan yang kita hadapi di masa kini. Walaupun konteks telah berbeda, namun kesanggupan untuk melayani orang banyak, baik di instansi pemerintah, swasta, masyarakat, bahkan gereja, kemudian menerima kritikan, serangan, itu tidak semua dapat membuat orang bertahan dengan apa yang menjadi tugas yang ia emban. Pilihannya adalah maju terus atau mundur. Konsekuensinya jika maju terus, maka ia harus siap mental, sabar, tegar, kemudian berjiwa besar menerima beragam tantangan pelayanan. Tapi jika tidak, saudara boleh mundur. Tidak ada yang memaksa. Namun jika kemudian maju terus ini merupakan pilihan, saudara akan menerima bonus berupa mental yang akan semakin tangguh, kepekaan yang terasah. Melayani ini juga semakin menjadi lebih baik, terlatih menghadapi tantangan dan semakin bijak menghadapi dan mengelola tantangan itu sendiri. Bukan mematahkan semangat, tapi justru akan menambah semangat dan sukacita. Saudaraku, itulah resep melayani dengan sepenuh hati yang dipancarkan, yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus ini. Ia mendapat sukacita, bahkan ia bangga menjadi duta Kristus yang ia umpamakan bak bunga yang menebarkan wangi kesegaran dan sukacita. Lalu resep kedua yang bisa kita pelajari dari Paulus adalah, sebagaimana tema yang saya buat, tulus bukan modus, apa adanya bukan ada apanya. Jadi saudaraku, melayani itu harus dengan ketulusan tanpa terselip maksud-maksud terselubung. Sekalipun tudingan bagi Rasul Paulus, orang mengatakan bahwa ia mencari keuntungan dari firman Allah itu, tapi dengan tegas Rasul Paulus berkata, sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Artinya saudaraku, Paulus melayani itu dengan kemurnian dan ketulusan hatinya. Tidak ada motif-motif lain, apalagi motif uang untuk kepentingan dirinya sendiri, sama sekali tidak ada. Dan itu ia buktikan dalam pelayanannya. Dan bukti dari ketulusan itu, pelayanan Rasul Paulus ini begitu diberkati di Troas maupun di Makedonia. Ia menemukan sukacita di mana Allah menolong dan menopangnya dalam pelayanan. Semua itu saudaraku tidak ada lain karena ia tulus. Ia apa adanya. Ia benar-benar melakukan tugasnya dengan maksud murni, tanpa modus. Saudaraku, saya mengenal seorang bapak yang mempunyai tugas tanggung jawab yang cukup besar di tempat ia bekerja. Ia harus bekerja sama dengan orang-orang tertentu yang seringkali ingin memberikannya uang tips atas balas jasa dari apa yang dilakukan oleh bapak ini. Tetapi sang bapak ini menolaknya dengan alasan yang pertama, ia katakan ia khawatir jika menerima uang itu, hal ini akan melemahkan atau menghilangkan daya kritisnya atas kinerja yang bersangkutan, karena ia terhutang budi. Ia merasa tidak nyaman karena ia diberi uang, ia menerima uang itu, sehingga nanti ketika ada
pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai, si bapak ini merasa enggan untuk mengkritiknya. Ia tidak nyaman karena ia terhutang budi. Yang kedua, bapak ini katakan ia bekerja itu betul-betul tulus, bukan karena modus atau maksud-maksud lain, tetapi benar-benar keluar dari panggilan tanggung jawabnya atas pekerjaan itu. Yang ketiga, alasan bapak ini adalah ketika ia tidak menerima uang itu, maka hati dan pikirannya bebas dari belenggu-belenggu yang membuatnya terikat dan membuatnya tidak nyaman jika membiarkan atau menerima pemberian tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya semangat melayani seperti ini, semangat melayani seperti Rasul Paulus ini, menyala dalam hidup, dalam diri dan pelayanan kita, sebagai apapun saudara bekerja, dimanapun Tuhan menempatkan saudara untuk melayani. Tanamkanlah motif murni seperti Rasul Paulus ini. Lakukan segala sesuatu dengan tulus dan sungguh-sungguh. Maka saudara akan melihat, saudara akan menuai berkat, kemurahan dan kebaikan hati Tuhan dalam hidup saudara. Ingat, syaratnya adalah tulus, bukan modus, apa adanya, bukan ada apanya. Selamat berkarya saudaraku, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.